Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif. Yang saya sayangi kedua orang tua, tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Kombinatorial dan Strategi Pembelajaran Matematika. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah kombinatorial merupakan salah satu indikator penting dalam penguasaan matematika, khususnya dalam bidang pemecahan masalah dan berpikir kritis. Namun, banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan strategi pembelajaran soal kombinatorik. Hal ini dapat disebabkan oleh kompleksitas konsep, kurangnya pemahaman dasar matematika, serta strategi pembelajaran yang belum tepat sasaran. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap jenis kesulitan yang dihadapi siswa serta bagaimana strategi pembelajaran dapat disesuaikan untuk membantu mereka. B. Fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal kombinatorik dan strategi pembelajaran matematika yang dapat mengatasi kesulitan tersebut. Yang C. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan masalah kombinatorik atau kombinatorial? Yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut? Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran matematika dapat disusun untuk mengatasi kesulitan tersebut? Yang D. Tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah kombinatorial. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab kesulitan siswa. Yang ketiga, menggali strategi pembelajaran yang efektif untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi kombinatorik. Yang E. Manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis, yaitu menambah hasanah keilmuan dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam pembelajaran kombinatorik. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu memberikan masukan kepada guru matematika dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. F. Kajian penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami prinsip dasar kombinatorial seperti permutasi dan kombinasi, Siregar dan Purwanto tahun 2021. Selain itu, strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika dari Fitriani tahun 2022. Namun masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji hubungan antara kesulitan siswa dan strategi pembelajaran dalam konteks kombinatorik. Bab 2. Kajian teori. A. Kajian teori. Yang pertama, ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar matematika. Kesulitan ini adalah kondisi di mana siswa mengalami hambatan
dalam memahami materi yang diajarkan. Dalam konteks matematika, kesulitan ini bisa bersumber dari faktor internal, misalnya motivasi, kemampuan kognitif, maupun eksternal, metode pengajaran atau lingkungan belajar. Yang kedua, kombinatorik dalam matematika. Kombinatorik adalah cabang matematika yang berkaitan dengan perhitungan cara-cara penyusunan objek. Konsep dasar dalam kombinatorik meliputi permutasi, kombinasi, prinsip pencacahan, dan penggunaan faktorial. Yang ketiga ada strategi pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran matematika ini meliputi pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi yang sering digunakan antara lain pembelajaran konseptual, problem based learning, dan scaffolding. B. Kerangka konseptual. Penelitian ini akan menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut. Variabel yang pertama ada variabel utama, yaitu kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah kombinatorial. Yang kedua ada indikator jenis kesulitan atau konseptual, prosedural, strategis. Yang ketiga ada faktor penyebab kesulitan dan strategi pembelajaran yang digunakan. Output rekomendasi strategi pembelajaran berbasis temuan kesulitan siswa. Bab 3 metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Fokus utama adalah mendalami pengalaman dan pemahaman siswa terhadap soal-soal kombinatorik. Yang B. Kehadiran peneliti. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data, melakukan observasi, wawancara, serta menganalisis data secara langsung di lapangan. C. Ada data dan sumber data. Penelitian data primer, yaitu hasil wawancara dan observasi siswa serta guru matematika. Selanjutnya sumber data, siswa kelas 11 SMA yang telah mempelajari materi kombinatorik dan guru matematika sebagai informan kunci. Selanjutnya D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara mendalam, yang kedua observasi proses pembelajaran, dan yang ketiga dokumentasi hasil kerja siswa. E. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. F. Pengecekan keabsahan temuan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, serta member checking kepada informan. Yang terakhir ada daftar pustaka tahun 2020 sampai 2025. Yang pertama ada Siregar dan Purwanto tahun 2021. Yang berjudul Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Kombinatorial, Jurnal Pendidikan Matematika, halaman 101 sampai 110. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.